Ditemukan di paling sering menginfeksi, terutama anak-anak. Bertelur kurang lebih 200.000 telur per hari. Satu ekor cacing Ya, betina. satu ekor cacing betina itu bisa mencapai 200.000 telurnya per hari. Setiap kali bertelur satu Setiap hari. kali bertelur. Jadi kalau misalnya di dalam usus Bayangkan. ini ada sekitar 10 betina, waduh, bikin satu RW kita. Bisa bikin satu RW, satu kecamatan kan? Telurnya ini bisa dilihat di dalam mikroskop berwarna coklat keemasan. Jadi kalau diperiksa di mikroskop itu bentuknya Iya, telur kelihatan. cacing. Telurnya Iya, dia agak oval. Oval. Iya, agak oval. Bergerombol kayak anggur atau bagaimana? Enggak, Satu. Kayak dia pernah lihat matahari dalam film kartun. Oh, yang berganti gigi. Kurang lebih seperti itu. Oh, 1/10 dari poin 1 mili yang digunakan untuk injeksi COVID kemarin kan. Lalu yang lebih besar lebih panjang itu betinanya. Ya, yang betina. Karena yang betina kan dia kan bertelur. Dia bertelur. Mempunyai peranan penting. Sama dengan manusia lebih besar panjang. Dengan cara dia memasukkan kepalanya ke dinding usus. Nah, ini mirip pemain bola ini. Pemain bola. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel Yin Yang Indonesia edisi podcast Gogos Gosip-Gosip Kesehatan. Pada edisi kali ini saya kembali kedatangan tamu, seorang pelaksana laboratorium. Halo, perkenalkan nama saya Andi Nurnaningsih. Saya pelaksana laboratorium Puskesmas Panaikan. Pada podcast kali ini kita sedikit berbicara sesuatu yang beda. Tentu menyangkut laboratorium, ya kan? Tentang nematoda. Yang terbersit di pikiran saya itu, apa itu nematoda? Jadi nematoda itu hewan tripoplastik dan berongga semu. Tripoplastik artinya Mempunyai 3 lapisan. Nah, bagian luar, dalam, tengah. Untuk spesiesnya ini kira-kira ada 1 jutaan. Ada 1 jutaan. Ya, 1 jutaan untuk spesiesnya. Macam apanya jenisnya ini nematoda ada 1 jutaan. Luar biasa. Banyak. Kalau menurut tempat hidupnya nematoda pada manusia itu ada 2. Ada 2. Apa saja itu yang 2 itu? Yang pertama itu ada nematoda usus. Yang kedua itu ada nematoda jaringan atau darah. Nematoda usus dan nematoda jaringan atau darah. Iya, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya jelaskan kepada pemirsa Yin Yang Indonesia bahwa nematoda itu berasal dari kata Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu nema dan ode. Nema itu artinya benang dan ode itu seperti. Jadi kalau digabung 2 katanya, nematoda itu artinya hewan yang berbentuk seperti benang. Dalam hal ini cacing ya. Iya, cacing. Untuk hari ini kita bahas nematoda usus saja. Ya. Nematoda usus. Iya, karena ini paling sering ditemui. Paling sering ditemukan. Di paling sering menginfeksi. Terutama anak-anak. Nanti kita akan bicara panjang lebar tentang bagaimana cara ini bisa ada di anak-anak, ya kan? Oke. Tentang nematoda usus yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, apa yang mesti sahabat sehat bisa ketahui tentang nematoda usus? Untuk nematoda usus ini, jadi nematoda usus ini adalah cacing yang hidup di usus manusia. Jadi dia menginfeksi usus manusia. Ini nematoda saya dengar juga banyak jenisnya ya? Iya, banyak. Banyak. Untuk nematoda usus ini ada beberapa jenis, cuma yang hari ini yang kita bahas itu 4 jenis saja. Berhubung yang 4 jenis ini yang paling sering dan banyak ditemukan.
Yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu ada Ascaris lumbricoides atau yang mudah diingat ya Kak Ilo, dia ini cacing gelang. Cacing gelang. Yang kedua itu Necator americanus atau cacing tambang. Yang ketiga Ancylostoma duodenale, dia juga termasuk cacing tambang ini Kak Ilo. Ya. Yang keempat itu ada Trichuris tricura, dia cacing cambuk. Cacing cambuk. Nah, kita kembali ke cacing yang pertama tadi. Itu cacing gelang. Ascaris ya. kan? Ascaris ini termasuk nematoda terbesar. Terpanjang. Ukurannya itu berapa? Karena ukuran nematoda ini bisa mencapai untuk cacing betina dengan jantannya itu 30 sampai 35 cm. Untuk nama penyakitnya ini dia Ascariasis. Untuk umur cacing Ascaris lumbricoides ini kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Iya. 2 tahun. Jadi lumayan kalau bertelur. Berapa biji telurnya itu setiap bertelur betinanya ini? Untuk cacing betina Ascaris lumbricoides itu biasanya bertelur kurang lebih 200.000 telur per hari. Satu ekor cacing betina? Satu ekor cacing betina itu bisa mencapai 200.000 telurnya per hari. Setiap kali bertelur satu hari? Setiap kali bertelur. Jadi kalau misalnya dalam usus ini ada sekitar 10 betina, waduh, bikin satu RW di dalam. Bisa bikin satu RW, satu kecamatan kan, karena luar biasanya tuh. Distribusi geografisnya ini sering ditemukan di bagian mana ini? Di daerah mana? Termasuk Indonesia Kak Elo. Indonesia. Karena distribusi geografisnya ini untuk daerah tropis, panas, lembab, terutama itu pada daerah yang sanitasinya buruk. Sanitasinya buruk ya. Apalagi masyarakat yang daerah itu tidak membuang. Biasanya yang di pedalaman-pedalaman itu mungkin dalam satu kampung mungkin WC-nya. WC-nya. Tentang telurnya tadi juga saya tertarik, katanya telurnya kalau diperiksa di mikroskop itu warna apa ya? Iya ada. Jadi untuk memeriksa mikroskopnya ini dengan menggunakan sampel feses. Telurnya ini bisa dilihat di dalam mikroskop berwarna coklat keemasan. Iya. Jadi kalau diperiksa di mikroskop itu bentuknya telur telur cacing. Iya, dia agak oval. Oval. Iya, agak oval. Bergerombol kayak anggur atau bagaimana? Enggak. Satu. Kayak dia pernah lihat matahari dalam film kartun. Oh, yang bergaris gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau misalnya 200.000 telur, tapi telurnya kecil. Jadi kalau di mikroskop mungkin tidak terlalu ketara kali, terlalu banyak. Kalau di mikroskop kelihatan satu-satu. Oke, itu tentang cacing gelang. Kita masuk ke cacing berikutnya. Cacing tambang. Untuk cacing tambang ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ada Necator americanus, yang kedua ada Ancylostoma duodenale. Ya. Tentang cacing tambang ini adanya di bagaimana di tubuh manusia ini? Untuk Necator americanus ini dia habitatnya di dalam usus halus. Iya, usus halus Kak Ilo. Seperti cacing gelang tadi. Kalau cacing gelang kan ukurannya panjang-panjang kan sampai 35 sentian itu. Kalau cacing tambang ukurannya berapa? Untuk jantannya itu dia berukuran kurang lebih 7 sampai 9 mm. 7 sampai 9 mm, kecil ya, kecil. Untuk betinanya itu dia berukuran kurang lebih 9 sampai 11 mm. Jika cacing pertama tadi cacing gelang itu bisa kita lihat secara kasat mata, kalau cacing tambang mungkin agak mungkin agak sulit ya kan. Mungkin pada kasus yang parah cacingnya banyak mungkin baru bisa kelihatan. Jumlah telurnya? Untuk jumlah telur Necator americanus ini dia lebih sedikit dari cacing gelang tadi. Cacing gelang tadi. Per harinya dia telurnya berapa? Dia bisa bertelur itu cacing betina kurang lebih 9.000 sampai 10.000 per hari. Per hari. Ya. Disebut cacing tambang karena daerah geografisnya itu di daerah pertambangan, perkebunan. Sebenarnya sama Kak Ilo sama yang cacing gelang pada lingkungan yang sanitasinya buruk.
Dengar-dengar juga katanya ini cacing tambang lebih sering menyerang ke orang dewasa. Iya, karena kan laki-laki, terutama laki-laki. Sama laki-laki. Karena laki-laki kan pekerja. Oh, lebih sering berada Iya, di lebih sering pertambangan, di bekerja di perkebunan. ya perkebunan, pertambangan. Beda dengan tadi yang cacing Iya. apa namanya? Cacing Cacing gelang. gelang. Biasanya cacing gelang itu anak-anak Anak-anak. kebanyakan. Iya. Karena kan anak-anak sering main tanah, main pasir. Oke. Itu cacing gelang yang tipe pertama kan? Apa namanya? Tambang. Cacing tambang tipe pertama. Yang kedua? Ancylostoma duodenale. Oke. Untuk nama penyakitnya ini dia itu Ancylostomiasis. Ini cacingnya juga sama dengan Iya, daerah Daerah perkebunan, pertambangan. Ya, sifatnya ini cacing sama juga dengan cacing pada umumnya menghisap Iya. katanya menghisap darah ya. Menghisap darah. Jadi cacing Ancylostoma duodenale ini bisa menghisap darah manusia itu sekitar kurang lebih 0,03 sampai 0,15 Mililiter mililiter ya. Per hari? Per hari. Wah, luar Itu biasa. satu cacing. Satu cacing. Satu cacing. Jadi itu kadang-kadang yang bisa membuat pasien yang cacing itu bisa HB-nya kurang. Ya, anemia. Anemia. Jadi kalau kita ukur secara kasarnya itu 0,15 itu Iya. 1/10 dari poin 1 mili yang digunakan untuk injeksi COVID kemarin kan. Iya. Itu 1/10 itu cuma satu cacing. Iya, satu cacing. Jadi kalau cacingnya Bayangkan banyak, kalau puluhan cacing luar yang biasa. ada di dalam. Jadi kadang-kadang pasien yang datang dari daerah geografis yang pertambangan, biasanya HB-nya kurang, kemungkinan bisa dicurigai. Bisa jadi. Dicurigai, kan harus pemeriksaan feses. Harus pemeriksaan lengkap lagi Oke. untuk mengetahuinya. Untuk ukuran cacing yang ketiga ini berapa panjangnya? Untuk cacing betinanya itu kurang lebih 10 sampai 13 mm. 10 sampai. Sedangkan untuk cacing jantannya itu 8 sampai 11 mm. Selalu yang lebih besar lebih panjang itu betinanya. Iya, yang betina. Mungkin karena yang betina kan dia kan bertelur, Iya, bertelur. Mempunyai peranan penting. Sama dengan manusia, mungkin lebih besar perempuannya. Apakah yang menjadi perbedaan khas, perbedaan yang ciri yang bisa kita bedakan antara kedua cacing ini. tambang ini? Untuk perbedaan khasnya itu pada cacing dewasa ya Kak Ilo. Cacing dewasa. Untuk Necator americanus ini dia menyerupai huruf S. Huruf S. Sedangkan Ancylostoma duodenale ini menyerupai huruf C. Huruf C. Jadi satu S, satu C. Satu S, satu C. Iya. Jadi setiap kali pemeriksaan mikroskop itu bentuknya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapatkan cacing yang bentuk S seperti tipe yang Iya. A tadi, yang americanus ya kan? Iya. C. Necator americanus. Oke. Nah sekarang kita masuk ke cacing keempat. Trichuris tricura. Artinya cacing cambuk. Disebut cacing cambuk karena bentuknya menyerupai cambuk. Cambuk panjang. Oke. Cambuk. Distribusi geografisnya dia Sama ditemukan di mana? seperti cacing gelang. Cacing gelang. Daerah panas, Daerah lembab, panas, sanitasi lingkungan yang buruk. Ya. Ya. Untuk cacing dewasa yang betina ini dia kurang lebih 5 mm. Sedangkan untuk cacing jantan dia kurang lebih 4 mm. 4 mm. Jumlah telurnya ini berapa per Untuk hari? jumlah telurnya ini dia bisa mencapai kurang lebih 3.000 sampai 20.000 telur per hari. Per ekor. Jadi lebih banyak daripada cacing tambang yang tadi. Ini kalau dibandingkan keempat itu ini nomor yang kedua. Iya, Nomor kedua. yang pertama yang paling Cacing banyak gelang kan? cacing gelang. Ini katanya juga kemungkinan bisa Menyebabkan anemia ya. Karena cacing ini menghisap darah manusia dengan cara dia memasukkan kepalanya ke dinding usus. Wah, ini mirip pemain bola ini. Pemain bola. Katanya juga ini cacing bisa bertahan lama ya katanya. Iya, bertahan lama, bertahan hidup. Beberapa tahun Ya, gitu. selama beberapa tahun.
Berarti memang ini bisa menyebabkan kemungkinan pasien yang mengidap cacing ini kemungkinan bisa mengidap anemia yang kronis kan lama karena hidupnya juga lama. Ya. Karena untuk nematoda ini Kak Ilo dia itu parasit. Tahu parasit? Oh, parasit yang menempel di inangnya, ya kan? Parasit itu jadi hanya dia yang mau mengambil keuntungan. Oh, parasitisme. Tidak ada timbal balik. Timbal balik, merugikan. Merugikan. Nah, dari keempat cacing ini kira-kira masing-masing punya penyebab sama, penularannya bagaimana? Media penularannya? Atau untuk maksudnya penyebabnya itu dia kan sama-sama masuknya termasuk ke dalam cacing yang penularannya melalui tanah. Penularannya melalui tanah. Jadi kurang lebih sama penyebabnya. Salah satunya mungkin yang kebanyakan itu yang anak-anak ya kan? Anak-anak kan anak-anak sering main di tanah, tidak pakai alas kaki. Apalagi di daerah-daerah sudah pegang langsung makan atau apa. Apalagi daerah yang kumuh ya kan, yang sanitasinya jelek, buang jambang sembarangan ya kan. Nah, mengenai pencegahannya, apakah adakah tips yang bisa kita bagikan ke penonton Yin Indonesia, tips agar para anak-anak ataupun dewasa agar bisa terhindar dari kecacingan ini? Untuk pencegahannya itu untuk semua jenis cacingnya Kak Ila yang tadi itu sama. Yang pertama itu rajin mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, baik sebelum makan. Untuk yang ibu-ibu sebelum memasak cuci tangan dulu. Itu termasuk juga sayur atau apapun yang dimasak, buah-buahan, sayur-sayuran sebelum dikonsumsi sebaiknya dicuci bersih dulu. Dengan air yang mengalir. Dengan air mengalir. Dan juga untuk anak-anak. Kalau bisa pakai sendal, alas kaki ya. Karena saya pernah dengar katanya itu cacing bisa menembus. Iya, bisa menembus kulit kan. Untuk pencegahan yang terakhir itu pastikan masakan Anda benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Jadi harus benar-benar matang. Suhu yang benar-benar tinggi kan. Kalau suhu di atas tingkat rata-rata parasit sudah pada mati. Juga tambahan buat anak-anak yang sering main tanah kan harus usahakan kukunya. Kukunya. Usahakan kuku anak-anak yang sering main di tanah itu, apalagi yang hitam-hitam. Dipotong. Gunting kukunya. Saya teringat masa kecil di desa itu setiap hari Jumat pembersihan kuku. Mudah-mudahan di era modern seperti sekarang masih tetap ada. Masih ada ya, mudah-mudahan. Setiap hari Jumat berdiri berbaris di depan kelas pembersihan kuku. Karena salah satu manfaatnya itu mencegah anak-anak kita terhindar dari kecacingan. Terakhir, adakah hal-hal yang ingin disampaikan ke penonton Yin Indonesia tentang pembahasan kita pada kali ini? Untuk orang tua yang mempunyai anak ya Kak Ilo, mungkin sebaiknya anaknya lebih diawasi lagi. Dalam bermain sehari-harinya. Apalagi yang sering bermain tanah ya kan. Apalagi anak-anak yang baru berjalan aktif sekali di luar main. Apapun yang ada di sana dikasih masker. Apapun yang ada di dekat dimakan. Belum tahu yang mana bersih, yang mana kotor. Mungkin ibu-ibu bisa rajin mencuci tangannya. Habis main dari luar langsung mandi. Lebih bagusnya langsung mandi. Pakaian yang digunakan langsung direndam, ya kan. Rajin menggunting kuku anak-anak. Ya, itu salah satu paling penting karena sebagian besar penyakit itu biasanya lewatnya dari mulut. Iya, dari mulut. Apalagi dari media tangan. Ya, itulah tadi pembahasan lengkap kita tentang nematoda. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita perbincang pada edisi kali ini bermanfaat. Ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita harapannya ke depan mudah-mudahan anak-anak kita ataupun orang-orang dewasa bisa terhindar dari parasit cacing ini. Terakhir, saya menghimbau lagi kepada para penonton Yin Indonesia agar yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol merah di bawah, nyalakan loncengnya agar
video-video terbaru kita bisa Anda dapatkan, pemberitahuannya, notifikasinya bisa Anda dapatkan. Terima kasih Bu Nunut telah hadir di podcast Gogos kali ini. Kita tunggu di podcast berikutnya. Ya. Kita akan kembali berbincang-bincang dengan pembahasan yang lain dan Lebih lebih menarik menarik lagi. tentunya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.